buktikan sendiri. Ayo kita buka secara fakta, secara alkitabiah. Jika ingin bertanya ataupun berinteraksi harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Oke kawan-kawan, sekarang saya mulai. Kawan-kawan, mengerikan memang ucilim-ucilim ini. Kalau mereka berdebat, maunya mereka yang bertanya terus. Tapi begitu mereka disentuh sedikit, mereka langsung bilang, oh itu kan menurut pendapat kau. Sementara mereka bebas berpendapat tentang Kristen. Itulah jijiknya aku melihat ucilim-ucilim ini pendebat-pendebat muslim. Kalau tidak mau berdebat, jangan berdebat. Kalau gampang marah, jangan berdebat. Buat apa? Kalian hanya memalukan agama kalian. Mana agama damai itu? Enggak ada. Dikit-dikit mau ancam. Dikit-dikit teriak. Dikit-dikit alah. Tapi sayalah orang yang merasakan kekejaman mereka secara verbal. Kalau Budi Asali masih dibilang goblok. Ada videonya nanti kita lihat ya. Kalah debat. Berteriak goblok katanya. Budi Asali untung dia tegas. Ya kalian jangan begitu dong. Kalian memang gini-gini. Nanti kita lihat ya. Oke kita lihat aja biar jangan memperlama-lama. Langsung kita gas. Oke baik. Cukup boleh lanjut ke Bapak yang... Ibu dulu ya? Ya udah ibu dulu. Ini wajahnya nggak asing di YouTube nih ya. Silakan. Ini mualaf ya kayaknya. Iya. Iya, terima kasih untuk kesempatan bertanya. Nggak usah perkenalan ya. Perkenalan Boleh, dikit boleh. lah ya, sekalian promosi ya. Saya Khadijah dari YouTube Natalia Iriani. Di sini saya ingin bertanya ke Pendeta Budi Asali. Sebelumnya Pak, tadi saya mendengar penjelasan dari Pendeta Budi Asali mengenai insya Allah. Nah sebenarnya gini ya Pak ya, kalau di dalam Islam, kami itu selalu menggunakan kata insya Allah di awal, itu karena untuk menunjukkan ketaatan kami kepada Allah. Karena itu untuk bentuk berserah diri kami kepada Allah untuk kehidupan yang selanjutnya, untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi kami tidak bukannya gini ya, kami bukanlah orang yang ragu-ragu akan masuk surga atau tidak. Karena semua itu sudah Allah janjikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Di situ Allah menjanjikan surga dan diberikan kepada orang-orang yang beriman itu kekal di dalamnya. Nah, justru malah di surat Al-Mulk ya ayat 8 sampai 10 di situ juga ada kehidupan yang kekal, tapi kekal untuk orang-orang kafir di neraka. Nah, jadi sebenarnya sudah sangat terjawab ya. Tapi di sini saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta Budi Asali ini tadi menanyakan, mengklaim, bukan menanyakan lagi ya, mengklaim bahwa orang Islam ini masih ragu-ragu masuk surga dengan perkataan ada kata insya Allah di depannya. Mengucapkan insya Allah masuk surga. Padahal sebenarnya itu nggak usah apa ya, nggak usah kaget. Bisa tolong dibukakan Cici Jesslyn? Oh belum buka, belum bisa. Oke. Berapa detik? 20 detik. Oke, saya tunggu. Nanti tolong disiapkan datanya. Gak boleh bertanya? Karena 2 menit. Oh 2 menit. 2 menit sudah habis. Boleh? Boleh, saya diizinkan. Oke. Sekarang saya bertanya, bisa minta disiapkan nggak bisa disiapkan datanya? Nggak bisa, oke. Kalau gitu saya langsung sebutkan saja, teman-teman bisa di cross check sendiri, Bapak Ibu yang terhormat bisa dicek sendiri. Di Yakobus 4:15, di situ dikatakan, harus cepat ini ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bisa dilihat di terjemahan lama, di situ dikatakan, melainkan patutlah kamu berkata, insya Allah, kita ini akan hidup, kita akan hidup membuat ini atau itu. Nah, di situ sudah jelas, kehidupan selanjutnya itu akan disebutkan insya Allah. Mengenai hidup itu dikatakan itu kehidupan surga, bukankah kehidupan di surga itu adalah kehidupan yang kekal, seperti di Yohanes 17 ayat 3. Jadi pertanyaannya, kenapa Bapak malah mempermasalahkan kami yang lebih mentaati ajaran para nabi menggunakan kata insya Allah di dalamnya, sedangkan Bapak sendiri membantahnya? Terima kasih.
Ya, kawan-kawan, lihatlah si Natalia ini. Dia nggak tahu ajaran para nabi dengan ajaran para rasul. Yakobus kok nabi? Kan sudah aku bilang memang isi kepala dia waktu Kristen kotoran. Tidak ada sedikit pun mengerti tentang ajaran Kristen. Membedakan nabi dengan rasul pun tidak tahu. Ya, ajaran para nabi katanya. Aduh, dan itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Yang mana bahasa Indonesia banyak mengambil unsur-unsur dari Arab. Tapi itulah hebatnya jadi begoders ini. Bangga jadi goblok itu enak. Mereka nggak perlu takut, enak. Dan lucunya ini diskusi, sudah dibuat aturan main. Orang itu yang mengatur penonton. Gak apa-apa, nanti kita lihat ya. Penonton yang ngatur. Ngeri kawan, aduh. Aku sudah mengalami ini. Jangan coba-coba berdiskusi sama Uclip, membahas agamanya. Tidak selamat kalian. Aku udah diteriaki. Kenapa kau selamat? Karena ada di antara orang itu yang baik. Contohnya nanti Jesslyn, berdiri dia menyesal dia meninggalkan Yesus. Karena dia jadi barbar. Maka dia harus menghalangi orang untuk tidak barbar. Kita lihat ya. Untung Jesslyn ada di situ. Kalau nggak ada, aduh nggak tahu lagi aku kawan. Candunya Uclim aja mau buat debat, mau berdebat. Biar kelihatan hebat. Padahal dia bertanya saja. Bukan ditanya. Kalau ditanya mereka hebat. Akulah korbannya. Aku hanya bertanya, buktikan ayatnya di mana. Langsung halal darahku. Bagaimana kita mau berdebat dua arah? Enggak akan pernah terjadi. Makanya Zuma takut. Karena Zuma itu pandai membuat provokasi. Aku pun pandai. Donditan takut. Dia pandai buat provokasi. Aku pun pandai. Jangan coba-coba. Mereka sudah sering tonton videoku. Bagian mana yang dia bisa menjerat aku? Enggak ada. Aku bicara Kristen. Tapi mereka kelencotan. Makanya mereka takut berdebat. Karena akan menjadi rusuh. Karena mereka begitu mereka memancing, ku pancing. Mereka menghina, ku hina. Mereka memaki, ku maki. Hanya aku yang berani. Yang lain tidak berani. Nah lihat ya. Budi Asali di sini maksudnya baik. Dia hanya bercerita. Tetapi apa yang terjadi kita lihat sini. Jangan percaya sama Ucilm kalau berdebat muka. Yang insya Allah dalam Alkitab kan sudah saya jelaskan. Saudara tadi tidak mendengar atau gimana? Saya sudah menjelaskan itu, saya tidak akan menjelaskan ulang. Lihat videonya saja kalau mau. Ya, lalu saya mungkin sekitar 6 bulan yang lalu atau lebih saya mulai main TikTok ya. Dan dari main TikTok itu saya mendapatkan banyak teman yang murtadin. Dan mereka semua mengatakan bahwa di dalam agama mereka yang lama tidak ada kepastian keselamatan. Tadi yang benar saudara atau mereka gitu loh. Nah, mereka tidak ada keyakinan keselamatan. Lalu mereka juga berkata bahwa kalau selamat sih selamat, tapi masuk neraka dulu. Lihat Uclim. Mereka harusnya diam. Karena Budi Asali menjawab. Dan harus masuk neraka dulu ya. Goblok itu, salah itu. Orang ada surah 19 ayat 71. Tafsir Ibnu Katsir juga begitu. Aduh. Budi Asali nggak mau aja mendebat. Kalau aku kian, oke. Buka layar surah 1971. Buka tafsir Ibnu Katsir. Memang ke neraka dulu. Tapi di situ dikatakan nerakanya ada apinya yang sejuk. Alah. Habislah orang ini. Ngeri kawan. Makanya aku bilang. Mereka ada nggak urusan dia menjawab? Nggak ada, mereka kan penonton. Tapi lihat goblok itu habis ini apa? Kita lihat ya. Aku mundurkan dikit ya. Kita lihat. Nah, mereka tidak ada keyakinan keselamatan. Lalu mereka juga berkata bahwa kalau selamat sih selamat, tapi masuk neraka dulu.
Itu kata-kata mereka, terserah kamu mau percaya apa tidak percaya. Ya. Baik audiens. Mulai ngamuk keledai kawan. Kamu goblok katanya. Namanya keledai, jangan dilawan. Keledai liar dia. Masa dia hanya bercerita, ada murtadin bercerita kepada saya. Dipidana itu nggak bisa. Yang kalau mau dipidana, murtadinnya kan murtadin itu bercerita. Sama dengan Luga Tambunan. Kenapa Luga Tambunan tidak dipenjara ketika membilang temannya berkesaksian? Dalam mimpi dia dibawa ke neraka. Dan di neraka dilihatnya ada seorang nabi. Disebutlah nama nabinya. Orang dia menceritakan mimpi orang. Dan orang yang bermimpi itu memang begitu ceritanya. Bagaimana pembuktiannya itu di pengadilan? Bongkar kepalanya juga mimpi nggak bisa direkod, nggak bisa direkam. Sama dengan Budi Basal ini. Dia mendengar dan dia kan berbicara tentang TikTok. Benar di TikTok banyak dikatakan itu. Dan dia mulai mengenal banyak murtadin. Benar murtadin mengatakan itu. Tapi kenapa dia diserang goblok? Kamu memang goblok katanya. Ngeri enggak? Oh ngeri. Ini masih gitu kawan. Asal dia tidak berteriak password, aman kita. Kalau dia berteriak password, udahlah keringat dingin aja lah kalian. Ya, kita lihat dulu ya. Tolong jangan ada kata penghinaan dan lain-lain ya. Kita bukan di sini sebagai non manusia. Kita kan manusia ya. Bisa. Lihat Jesslyn sampai mengatakan kita di sini bukan non manusia. Ya. Artinya Jesslyn ini tahu kelakuan orang ini kalau sudah barbar nggak non manusia. Maka Jesslyn mengingatkan. Kenapa Jesslyn mengingatkan? Karena dia dulu berasal latar belakang kasih Yesus. Sekarang kasih Yesus itu masih ada tersisa, masih. Karena dia baru. Tapi tunggu 2 tahun lagi. Kasih Yesus di dalam diri Jesslyn akan hilang. Yang ada adalah barbar juga dia. Dalam diskusi ya. Saya nggak bilang kelakuannya. Akan barbar. Tunggu ntar lagi. Kayak Donditan dia. Barbar dalam berpendapat. Tunggu sebentar lagi. Nggak lama 2 tahun lagi. Sekarang dia baru masuk. Tolong ya di sini bukan non manusia katanya. Tahu dia itu bukan non manusia orang-orang itu. Tahu. Karena kalau dibiarkan dia sampai teriak password yang tadinya manusia berubah menjadi monster. Bukan manusia. Makanya dia diingatkan di sini bukan non manusia. Jesslyn yang bilang bukan aku. Kita lanjut ya. Saya berbicara dengan baik-baik ya. Ya, framing masih boleh, tapi jangan ada kata-kata penghinaan ya. Mohon, jangan ada kata-kata penghinaan. Oke. Jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan atau komentar dari sang debaters ya atau Rudy Yohanes terkait hasil perdebatan yang dimana antara Pendeta Budi Asali dengan para polemikus Muslim. Dan kemudian kita lihat para penonton ngamuk, mereka marah ketika iman mereka dipertanyakan teman-teman ya, atau ketika Budi Asali menyampaikan cerita para murtadin, di mana Pak Budi Asali menyampaikan tadi bahwa dia selama main TikTok itu ada para murtadin yang bercerita di TikTok itu bahwa di agama lama mereka itu tidak ada kepastian keselamatan. Nah teman-teman, itulah yang membuat mereka marah, mereka ngamuk, bahkan sampai dikatakan Pendeta Budi Asali itu sebagai goblok. Itu makanya Jesslyn tadi dia mengatakan bahwa kita ini bukan non manusia, kita ini manusia sebuah, kita harus berperilaku, kita harus punya sopan santun seperti manusia. Nah, jadi artinya bahwa Jesslyn pun tahu bagaimana luar biasanya mereka. Nah, bagaimana mereka tidak bisa menahan diri, bagaimana mereka tidak bisa sabar, tidak bisa menahan emosi ketika keyakinan mereka itu disinggung teman-teman dalam ruang debat. Makanya itulah sebabnya kenapa kita ini sama sekali tidak pernah tertarik sebenarnya ya debat dengan mereka. Karena memang hasilnya nanti akan ricuh teman-teman. Karena agama kita dipertanyakan oleh mereka tidak pernah jadi masalah bagi kita. Tetapi kalau kita sebaliknya mempertanyakan keyakinan mereka, oh mereka ngamuk. Nah jadi itu makanya nggak pernah tertarik kita untuk debat dengan mereka. Dan itu yang menyelenggarakan debat itu mereka sendiri teman-teman. Mereka nantang-nantang debat. Nah hasilnya nanti ketika agama mereka, keyakinan mereka itu dipertanyakan dan kemudian dikeluarkan atau dibongkar tentang dalil-dalil mereka, maka mereka mengatakan kita adalah goblok.
seperti yang disampaikan oleh mereka kepada Budia Sali. Ya tidak jauh beda seperti itu teman-teman ya. Jadi artinya bahwa mereka ini memang kalau sudah kalah debat ya hasilnya harus ricuh, harus ribut teman-teman. Nah, supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan mereka lah yang menang. Nah, jadi artinya bahwa mereka memang tidak mau kalah sekalipun salah yang mereka pahami. Nah, artinya teman-teman bahwa buat saudara-saudara kita, apalagi para pendeta, jangan pernah tertarik untuk melayani mereka dalam dunia debat. Nah, karena mereka tidak akan pernah mengerti apa yang kita jelaskan dan mereka tidak pernah terima apa yang kita sampaikan. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.